Hari ini saya akan mengkhotbahkan Fatsal 13 ayat keempat terakhir kali. Ibrani pasal 13 ayat keempat dengan khotbah yang terakhir dari ayat yang sama, yaitu hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Semua membaca, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi oleh Allah. Saudara-saudara, kita sudah memakai 4 kali mengkhotbahkan tentang perkawinan harus dihormati. Inilah perintah Tuhan Allah kepada umat manusia seluruhnya. Inilah perintah Allah yang tidak pernah perlu berubah dari zaman ke zaman. Inilah perintah Allah yang di dalamnya mengandung unsur untuk memelihara, untuk mengutuhkan umat manusia sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang janganlah kita mengkotorkan tempat tidur, dan kita berbicara apakah yang menjadi hambatan bagi bahagia keluarga. Hari ini kita akan melihat sikap Tuhan Allah terhadap penyeleweng-penyeleweng di dalam kebahagiaan dan kesucian dari keluarga. Di dalam kitab suci dari permulaan Kejadian sampai kepada Wahyu, kitab yang terakhir, kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang benci dosa. Tuhan adalah Tuhan yang suci. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kesucian manusia dengan segala pimpinan untuk menjaga orang milik dia, dan dengan segala hukuman untuk membasmi orang yang melawan dia. Saudara-saudara, kesucian merupakan hal yang tidak bisa dipura-purakan. Kesucian merupakan hal yang tidak bisa diimitasi oleh setan, karena kesucian itu sifat ilahi. Kesucian itu zat daripada hidup Tuhan Allah sendiri. Itu sebab Tuhan berkata, engkau harus suci di dalam segala kelakuan yang kau perbuat, karena aku Allahmu yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Di dalam pasal ke-6 ayat pertama kita melihat sesuatu hal yang terjadi di masyarakat kuno, yaitu manusia di dalam pernikahan tidak menghormati. Di dalam pernikahan mereka lebih menginginkan segala sesuatu, melampiaskan nafsu mereka menurut hawa nafsu seks mereka, menurut mata mereka sendiri, sehingga mereka sembarangan menikah. Mereka mencari anak-anak yang manusia yang cantik, lalu mereka jerumus di dalam dosa seks. Tuhan melihat dari surga mengatakan, yang dipikirkan manusia sepanjang hari adalah jahat adanya. Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan mengenai istilah ini saya sudah berkali-kali memberikan penjelasan. Arti penyesalan berarti dari kasih memindah kepada keadilan Tuhan. Dia tadinya memberi anugerah, sekarang dia putar menjadi memberikan hukuman kepada manusia. Itu sebab air bah diturunkan, dan seluruh dunia yang mempunyai napas semua dibasmikan. Sesudah itu Tuhan menurunkan hujan 40 hari siang malam, dan akhirnya air bah itu menghancurkan seluruh masyarakat di mana manusia berada. Dan Tuhan hanya menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, istrinya, dan 3 anak dan 3 menantu. 8 orang dijadikan satu bibit yang sisa, bibit yang menjadi sesuatu pengharapan baru untuk meneruskan sejarah. Remnant. Saudara, teologi remnant ini muncul berkali-kali. Pada saat manusia terlalu rusak, Tuhan hancurkan generasi itu, sisakan satu bagian untuk meneruskan tugas dan misi Tuhan. Tuhan tidak peduli mayoritas. Tuhan tidak peduli masyarakat berapa persen yang setuju berbuat dosa. Dia akan hancurkan semua demi memelihara persentase minoritas yang mengerti kehendaknya. Prinsip ini bukan prinsip demokrasi. Prinsip ini prinsip teokrasi. Saudara, jangan ditipu oleh gejala banyak orang setuju. Itu benar. Banyak orang melawan Tuhan,
Tuhan akan hancur? Tidak. Tuhan menghancurkan banyak orang. Banyak gereja yang jatuh di dalam dosa. Banyak gereja yang menyeleweng doktrin. Banyak gereja yang tidak tahu kehendak Allah. Karena begitu banyak pasti Tuhan berkati. Tidak. Tuhan akan menyisakan sebagian orang yang benar-benar mengerti kehendaknya. Benar-benar taat dan benar-benar setia kepada Dia untuk memulai sejarah yang baru. Saudara-saudara, zaman Nuh pertama kali Tuhan begitu marah. Karena apa? Karena manusia tidak menghormati pernikahan. Manusia mengabaikan prinsip-prinsip keluarga. Manusia mengabaikan prinsip-prinsip seks. Manusia permainkan nafsu. Manusia tidak lagi mengutamakan Tuhan. Tak pernah Allah marah seperti itu. Sampai seluruh dunia dihancurkan. Hanya sisa 8 orang. Karena apa? Karena seks. Karena nafsu. Jangan kira permainan dan penghinaan terhadap dalil-dalil seks dan keluarga diinjak-injak kehormatan itu bisa lolos dari hukuman Tuhan. Perkawinan setiap orang harus menghargai. Tempat tidur tidak boleh dicemarkan karena pezina dan orang yang cabul akan pasti dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya kira kita tidak perlu mengulangi lagi apa yang diceritakan tentang Nuh. Saudara-saudara, kedua kali kita melihat kemarahan Tuhan yang besar turun ke api berlarang untuk menghancurkan Sodom, Gomora dan seluruh 5 kota sekitarnya. Semua dihancurkan karena apa? Karena seks, karena dosa. Sebelum Sodom Gomora dibakar habis, sebelum murka Allah menghancurkan kota-kota itu, maka Tuhan kirim 2 malaikat datang ke rumah Lot. Lalu diterima oleh Lot. Waktu mereka masuk, kerubunglah orang-orang berpuluh-puluh, beratus-ratus laki-laki mengelilingi rumah Lot, berkata, "Hei Lot, keluarkan 2 pria yang masuk tadi. Kami akan berzina, bersetubuh dengan dia." Laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Karena mereka melihat 2 malaikat utusan Tuhan begitu elok, begitu ganteng masuk ke dalam rumah itu. Wow, birahi mereka timbul. Sebenarnya api meluap. Kita mau tidur dengan dia. Kita ingin orang begitu bagus, begitu ganteng. Laki menginginkan laki. Homoseks. Saudara-saudara, homoseks, lesbian sudah mulai pada zaman Lot, zaman Abraham. Bukan akibat daripada sex revolution dari Kinsey daripada abad ke-20. Saudara-saudara, keluarkan 2 orang itu, aslinya bahasa itu maskulin, laki-laki. Kami akan bersetubuh dengan mereka. Ini dengan begitu jelas, begitu terbuka. Kota Sodom Gomora adalah kota yang mengikuti lampiasan daripada nafsu seks yang tidak tahu malu. Lot berkata, "Jangan, saudara-saudaraku. Jika engkau ingin, maka engkau sekarang memerlukan seks. Saya ada 2 anak perempuan masih perawan. Saya keluarkan, silakan. Engkau bersetubuh dengan dia." Saudara-saudara, di sini saya kaget. Ada bapak yang mau mengkorbankan anak perawan yang selama ini dia didik setengah mati, belum ikut jerumus di dalam dosa masyarakat, untuk diperkosa oleh orang yang sekarang keliling rumah dia, hanya demi menyelamatkan 2 tamu. Tamu apa itu? Tamu apa yang berhak merebut sesuatu kesejahteraan keluargaku, sehingga kedua anak perempuan saya yang selama kecil sampai besar saya susah payah memelihara keperawanan mereka, boleh diperkosa demi kedua tamu ini. Ini sangat kompleks. Ini membuktikan Lot ada orang betul-betul takut kepada Allah. Lot juga adalah orang betul-betul mendidik anaknya dengan baik. Tapi Lot juga adalah orang betul-betul memproteksi tamu. Tapi Lot sekarang tidak berdaya untuk memelihara, memproteksi anaknya yang dididik dengan baik. Saudara-saudara, anak perempuanmu masih perawan? Hei, yang sudah mau menikah masih perawan belum? Saudara-saudara, zaman ini sudah begitu rusak. Begitu banyak orang masih SMA sudah naik tempat tidur.
Saudara-saudara, di Amerika tahun 68, satu statistik, 65% anak perempuan SMA kelas 2 sudah bertidur, sudah main seks dengan anak-anak laki-laki di belakang mobil. Ini zaman yang rusak. Zaman yang tidak lagi menghormati kesucian. Zaman yang terlalu gampang buka celana, gampang memberikan badan, hanya melayani nafsu daripada pihak yang lain. Lot tidak demikian. Lot memelihara anaknya. Lot betul-betul mendidik anaknya yang baik. Sampai pada hari itu, dua anaknya masih perawan. Tapi sekarang apa boleh buat? Mungkin saya dimatiin, saya semua akan dihancurkan. Dan kedua, utusan dari Tuhan Allah kalau dibunuh, bukankah itu resiko terlalu besar bagi saya? Lebih baik saya korbankan diri. Apakah itu tidak mengindahkan anaknya perempuan? Apakah itu diartikan adalah pengorbanan diri? Apakah itu penyangkalan diri demi menyelamatkan tamu? Itu keagungan atau keremehan daripada watak Lot? Saya tidak memberikan sesuatu keputusan. Tetapi saya tahu Alkitab mencatat Lot ada orang benar yang hati benarnya setiap hari bersedih karena dosa-dosa masyarakat di sekitarnya. Ini data Alkitab. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan orang benar dipermalukan oleh orang jahat. Pada saat detik yang terakhir, Tuhan keluarkan tangan dari dua utusan itu untuk menarik Lot masuk, tutup pintu. Lalu orang di luar tidak bisa masuk. Tidak lama kemudian, api turun dari surga. Dan kedua malaikat ini, mereka menarik keluar Lot, istri, dan anak perempuan tuanya. Keluar meninggalkan kota itu. Biar kota itu hancur, biar mayoritas, biar 99,999% setuju homoseks, biar semua setuju pelampiasan seks yang tidak bertanggung jawab, biar dihancur habis. Tuhan tidak perlu manusia yang banyak masuk surga jika engkau tidak tahu kehendaknya. Tuhan tidak perlu engkau boleh memberikan sesuatu di dalam masyarakat surgawi. Karena kalau engkau melawan kehendak Tuhan, Yesus Kristus berkata, jika engkau menyebut Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendaknya, engkau tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Api turun, akhirnya mengatakan Yehova menurunkan api belalang dari Yehova yang ada di surga. Yehova menurunkan api dari Yehova di surga. Di sini yang ketemu dengan Abraham itu adalah Kristus melalui teofani, antropomorfi. Adalah Kristus yang menyatakan diri sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah. Menurunkan api dari Allah di surga. Anak memakai kuasa Bapa untuk menghancurkan, memusnahkan kota Sodom Gomora. Habis menjadi tanah datar yang rata. Saya percaya api yang membakar Sodom Gomora jauh lebih kuat daripada api peledakan dari bom atom Little Boy untuk Nagasaki dan Hiroshima. Karena setelah Hiroshima dibom, masih banyak orang hidup. Tapi mereka mendapat radiasi, puluhan tahun menderita penyakit, matinya susah sekali. Masih ada bangunan yang tersisa. Tetapi Alkitab mengatakan kota itu semua diratakan karena api dari surga. Itulah ledakan lebih dari bom atom di dalam sejarah. Allah begitu marah pada waktu zaman Nuh. Karena apa? Karena tidak menghormati pernikahan. Allah begitu marah pada zaman Sodom Gomora. Karena apa? Karena tidak menghormati pernikahan. Saudara-saudara. Dan kita melihat lagi di Alkitab jelas sekali. Ada perumpamaan, ada peristiwa, ada catatan-catatan yang memberikan pengertian kesadaran luar biasa kepada kita. Kasus ketiga yang saya membicarakan di sini adalah kasus Dina. Dina itu adalah seorang anak perempuan dari antara 12 laki-laki yang sudah dimiliki oleh Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki, tapi dia punya hanya seorang anak perempuan. Anak perempuan yang Alkitab mengatakan dia keluar dari kemahnya, mau melihat bagaimana orang lain hidup. Dia pertama kali keluar ketemu seorang pria yang ganteng, yang sehat, yang muda. Itu seolah-olah bapaknya adalah raja atau kepala suku daripada satu suku bukan orang Israel.
Lalu perempuan itu waktu dilihat oleh pria itu, karena cantiknya, langsung ditangkap, dipegang, dibawa, lalu disetubuhi. Setelah disetubuhi, pria itu merasa enak, merasa perempuannya cantik sekali. Bilang sama papanya, tolong dong, Bah, saya mau nikah sama dia. Dia terlalu cantik. Kirim orang pergi ke papanya Yakub situ, minta supaya anak perempuan menjadi istri saya. Setelah perempuan ini dinodai, dia kembali dengan tangisan karena dia sudah kehilangan keperawanannya. Ini merupakan satu hal yang sangat mempermalukan, khususnya di zaman itu. Dan di orang Israel tidak boleh perempuan dimainkan begini. Saudara-saudara, bukankah banyak orang Kristen bodoh, ingin tahu masyarakat luar bagaimana? Coba-coba main internet, main seks. Coba-coba telepon, bicara tentang seks. Coba-coba melihat. Di gereja tidak dapat jodoh kok. Coba-coba yang luar. Coba satu kali keluar. Coba satu kali pergi ke pasar malam, pakai emas yang banyak, yang merah, yang putih. Manusia saja kucing gitu. Coba-coba nonton, menonjolkan diri supaya diketahui oleh laki-laki, supaya saya laku. Begitu engkau satu kali pergi lihat, engkau tidak sadar orang yang melihat juga orang dilihat. Engkau kira saya melihat, padahal engkau dilihat. Engkau pada waktu mau mengetahui orang lain, orang mau mengetahui engkau. Engkau mengetahui rahasia, orang mau mengetahui rahasia di belakang bajumu, di dalam pakaianmu. Pada waktu engkau mau tahu sesuatu karena terlalu polos, karena polosmu, orang mau tahu kepolosanmu. Mereka membuka baju. Inilah terjadi pada anak perempuannya Yakub. Pertama kali keluar, coba-coba. Kali itu kehilangan kesuciannya. Sesudah itu, kakak-kakak daripada perempuan ini marah luar biasa. Ini hal yang tidak boleh terjadi di dalam sejarah, di dalam keluarga orang Israel. Kenapa anak perempuan kita, kenapa adik saya dinodai seperti ini? Mari kita membalas dendam. Papanya itu diam, papanya itu sedih. Tapi papanya orang yang mempunyai sesuatu kesabaran karena dilatih oleh zaman. Maka Yakobus mengatakan, tunggu, engkau sekarang sedih, engkau dinodai, saya tahu, tunggu kakakmu. Siapa tahu dari pihak situ kirim orang, kami ingin nikah dengan anak perempuanmu. Anak saya sangat senang dengan kamu. Karena dia cantik, dia sudah pernah tidur sama dia, dia bertanggung jawab. Itu masih baik. Pria yang tidak tanggung jawab setelah mentidurkan kamu, dia akan membunuh kamu, menutup mulutmu. Ini sudah tidurkan, perempuan ini masih ingin menikah dengan seumur hidup bertanggung jawab. Agak baik sedikit. Saudara-saudara. Tetapi dua dari antara saudara pria dari perempuan ini mengatakan, di Israel tidak ada kita menikahkan adik perempuan kita kepada orang belum disunat. Jadi kalau engkau mau nikah boleh. Ini tipu muslihat, tidak jujur. Seluruh sukumu harus disunat. Disunat semuanya. Jadi suku sunat menikah sama suku sunat, maka kita menjadi bangsa yang menjadi berrelasi baik. Wah, karena cintanya sama perempuan ini, sampai dia sampai papanya setuju, seluruh tua-tua setuju, seluruh suku setuju. Maka di dalam hari itu semua pria dari suku itu disunat. Setelah sunat selesai, sudah sembuh, boleh nikah, menjadi kawan akrab antara suku dan suku. Tidak, itu penipuan. Hari ketiga setelah disunat, maka kakak laki-laki dari perempuan ini pergi masuk kemah itu, membunuh seluruh suku laki-laki, semua dibunuh habis. Kenapa tidak dilawan? Tidak bisa lawan. Kenapa? Terlalu sakit. Saudara-saudara, mata, bibir, dan alat kelamin mempunyai jaringan syaraf yang paling peka. Kalau di situ perlu operasi dan sebagainya, tidak gampang dan itu sakit luar biasa. Hari ketiga pada waktu mereka paling lemah, paling sakit, tidak bisa lawan, dibunuh habis. Dan mulai hari itu permusuhan antara bangsa menjadi satu persoalan ras. Karena apa? Karena sembarangan di dalam seks. Seorang laki-laki yang memperkosa orang lain mengakibatkan seluruh bangsa sendiri harus dibunuh habis. Karena apa? Karena tidak mengindahkan pernikahan. Saudara-saudara, jangan sembarang buka bajumu untuk orang lain.
Jangan sembarangan masuk kamar orang lain. Jangan sembarang naik ke tempat tidur orang lain. Jangan sembarang mengiyakan permintaan seks. Saudara-saudara, Tuhan akan hukum akibat-akibat dari berseks yang tidak wajar. Itu kalau ditulis jadi buku seluruh dunia, mungkin separuh buku adalah isi cerita-cerita seperti ini. Setiap hari di surat kabar engkau bisa menemukan ada hal-hal seperti ini yang terjadi. Dan akibatnya tidak ada yang baik. Hanya mereka yang sungguh-sungguh menghormati, sungguh-sungguh menghargai, sungguh-sungguh berpatuh kepada prinsip Alkitab dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang suci. Itu memelihara kesejahteraan dan sukacita yang lengkap dan sempurna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kalian, maka Tuhan memberikan kepada Musa, tulis, jangan berzina, dan jangan menipu, dan jangan menginginkan istri orang lain. Saudara-saudara, ini semua berkait ada relasi satu dengan lain hanya di dalam hubungan seks dan keluarga. Hukum ke-7, hukum ke-10 ada relasi yang sangat erat sekali. Jangan menginginkan istri orang lain. Jangan menginginkan anak. Jangan menginginkan pembantu. Jangan menginginkan binatang orang lain untuk direbut menjadi milikmu. Itu berdosa. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, jika engkau melihat seorang wanita, lalu hatimu sudah mulai memikirkan berzina dengan dia, engkau sudah jatuh di dosa perzinahan. Saudara-saudara, orang yang tidak menghargai pernikahan, akibatnya menakutkan. Hukum ke-7, jangan berzina. Saudara-saudara, ini perintah, ini hukum, ini menjadi satu commandment yang mutlak dari Tuhan. Tidak peduli bagaimana zaman berubah, tidak peduli psikologi bagaimana membela orang berzina, tidak peduli zaman bagaimana maju lalu mentawarkan pengertian manusia tentang dosa perzinahan. Firman Tuhan, jangan berzina. Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat menimbulkan pengertian yang salah dari ahli-ahli sosial, ahli-ahli agama, ahli-ahli sejarah, ahli arkeologi, dan ahli-ahli daripada penyelidik perjanjian lama. Mengapa Tuhan Allah memerintahkan orang Israel untuk membunuh ke-7 suku di Kanaan itu? Apa dosa mereka? Kenapa Tuhan begitu kejam? Jika Allah itu kasih adanya, mengapa memperbolehkan 7 suku dibamis habis sampai bayi-bayi mereka tidak satu lolos, harus hancur semua, dibunuh, dimusnahkan? Apakah Allah itu kasih? It's called love. If God is love, how can it be done? How can it be? How can it be possible? 7 tribes killed, perished altogether. Not even one left. Jangan meninggalkan satu, bunuh habis seluruh suku, 7 suku semua yang di Kanaan. Nah, ini menimbulkan banyak orang kritik. Allahnya orang Kristen bukan Allah kasih. Allah orang Kristen Allah yang kejam. Di Taiwan ada seorang profesor filsafat dari Taiwan University tahun 70. Dia menulis buku yang sudah dijual begitu banyak. Namanya The New Image of Jesus. Di dalamnya menghitung Tuhan Allah membunuh berapa banyak, bunuh berapa banyak, bunuh berapa banyak, bunuh berapa banyak. Lalu dia mengambil kesimpulan, apakah itu Allah? Allah yang mengatakan jangan engkau membunuh. Dia yang memerintahkan orang membunuh. Allah yang tidak mengatakan jangan membunuh. Yang dibunuh oleh dia lebih banyak dari orang lain. Itu bukan Allah sejati. Lalu dia mengatakan, di dalam Buddha bukan begitu. Nyamuk pun tidak dibunuh. Kalau di Alkitab manusia disuruh bunuh oleh Tuhan Allah. Itu agama apa? Itu agama Yesus, agama Kristen. Agama yang dimana perjanjian lama, perjanjian baru diterima oleh orang Kristen. Itu agama rusak. Oh, banyak mahasiswa begitu percaya, sudah membeli buku dipengaruhi orang Kristen, goncang orang tidak Kristen, tidak mau Kristen, orang penginjilan susah, orang filsafat semua menolak, mentertawakan Kristen. Setelah profesor menerbitkan buku itu, karena yang tulis bukan orang biasa, profesor filsafat, bukan universitas biasa, Universitas Taiwan yang paling gengsi. Nah, tahun itu saya datang di Taiwan, baru saya nanti mimbar setelah saya khotbah, pertanyaan, bagaimana pendapat Stephen Tong? Mengenai Profesor Chen Kuing di dalam bukunya The New Image of Jesus mengatakan Yehovah is a very cruel God. He ordered people to kill, to murder
other tribes which are not believer of him. Bagaimana pendapatmu? Saya lihat ketawa. Oh begitu. Allah begitu kejam. Allah kalau memang kejam seperti apa yang dia tulis, mana bisa membiarkan dia tulis sampai bukunya selesai bisa dijual? Nggak ngerti logika saya. Kalau Allah betul-betul kejam seperti itu, sebelum selesai bukunya bunuh dia dulu. Sehingga bukunya tidak mungkin dijual, tidak mungkin dicetak, tidak mungkin edar ke dalam tanganmu. Kalau Allah mengatakan dia tulis apa? Oh dia bilang tulis Allah kejam. Justru saya tidak kejam, maka membiarkan tulis silakan. Engkau tulis saya berapa kejam, saya masih biarkan engkau hidup. Orangnya, Tuhan, saya melawan engkau. Engkau bilang, oh engkau melawan saya. Orang yang marah melawan Tuhan pun perlu napas, baru bisa melawan. Tuhan bilang kasih napas yang cukup supaya bisa selesaikan kebencian dan marahnya. Kalau tidak marah pun tidak kuat, betul nggak? Mau marah sama Tuhan, oksigen dulu dong. Tuhan memberi oksigen supaya engkau marahnya bisa selesai. Berapa cinta adanya, betul nggak? Saya bilang kalau Tuhan kejam seperti itu, pasti bunuh dia dulu, tidak mungkin dicetak. Tuhan justru membuktikan bukunya itu sampah, maka biar dia tulis sampai selesai. Orang seperti gini memaki Tuhan, Tuhan masih membiarkan dia hidup, itu namanya cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ngerti yang sudah engkau goblok seperti dia. Saya bilang filsafat saya lebih kuat dari dia. Filsafat profesormu bodoh sekali, karena tidak ada logika. Baru orang Kristen sadar. Saudara-saudara, apologetika bukan selidik daripada akademik luar negeri dapat titel bisa. Engkau harus setiap hari, setiap saat menemukan musuh menyerang dari mana. Dan senjata dari Alkitab bagaimana melawan. Kalau belum, engkau belajar PhD pun dari Amerika, tidak bisa menjadi apologet yang baik. Saya tidak percaya apologet kopi-kopian. Saya tidak percaya akan homiletik kopi-kopian. Belajar dari buku, mengenal, lalu mengajar. Bagaimana peperangan dirimu sendiri? Senjatanya lain, musuhnya lain. Engkau taunya ambil buku orang lain yang sudah apa yang terjadi puluhan tahun. Bukan tidak ada artinya. Prinsip-prinsip harus diterapkan. Dan apa yang pernah dipelajari harus engkau tahu. Tetapi yang baru harus engkau menangani. Itu baru muridku. Saudara-saudara, setelah saya pergi tahun 70, mahasiswa datang dengar sampai jam 1 malam. Pulang ke asrama, pintu sudah dikunci. Mereka harus melompat pagar. Melompat itu dinding masuk Universitas Taiwan. Maka ditulis di dalam catatan, ini salah satu hal yang belum pernah terjadi di dalam sejarah University of Taiwan. Mereka pulang malam sudah ditutup pintunya, harus loncat pagar baru masuk. Saudara-saudara, kenapa Tuhan Allah suruh Israel membasmi 7 suku itu? Saudara tahu? Apakah 19 terjadi Tübingen School of Theology? Di sana timbulnya liberalism atau modernism. The liberal theology started from the Christian Ferdinand Bauer, Adolf von Harnack, William Hermann, dan Wellhausen dan sebagainya. Mereka mengatakan, mari kita terima konsep evolusi untuk menjadi dasar perubahan. The philosophy of becoming started in the Heraclitean school of Greek, now interpreted as the only way of the change in the history. Itu dimasukkan biologi oleh Darwin, biological evolution. Di dalam Hegel menjadi evolution of society. Di dalam Karl Marx, evolution of society in history. Itu nanti masuk ke dalam society. Itu menjadi satu teori evolusi daripada Spencer dan daripada itu Herbert Spencer dan Thomas Henry Huxley. Dan masuk ke dalam Tübingen School, evolution of religion. Saudara-saudara, agama pun evolusi. Pada abad ke-19 orang paling pintar cendekiawan sudah meninggalkan iman. Akademiknya kuat tapi hatinya kosong. Mereka percaya agama itu perlu evolusi. Agama permulaan itu animisme. Agama selanjutnya totemisme. Sesudah itu berubah menjadi politeisme. Politeisme berubah menjadi monoteisme. Sudah monoteisme berubah menjadi monoteistik. Moral religion dari Israel. Akhirnya menjadi proklamasi sosial keadilan di dalam Amos yang disebut sebagai nabi-nabi
yang sangat berjiwa sosial. Di sini mau dikelopkan dengan komunisme. Saudara-saudara, kalau engkau mentelusuri filsafat, engkau mengetahui itu perubahan-perubahan itu diberikan arti hermeneutika atau dengan penjelasan-penjelasan daripada sangat subjektivitas. Mereka tidak mau lagi Alkitab, tidak mau lagi cara Allah melihat segala sesuatu. Mereka mau cara dengan zeitgeist, semangat zaman untuk diterapkan menjadi kunci interpretasi sejarah. Maka mereka mengatakan itulah sebabnya agama Yahudi di perjanjian lama Yehova masih kejam. Evolusi sampai kepada zaman-zaman Nabi, mulai keadilan sosial mirip dengan kita komunisme sekarang. Tetapi sampai ke perjanjian baru, Yesus mengatakan, engkau orang Israel tidak kenal Bapakku. Aku akan memperkenalkan Bapakku menjadi Bapamu. Di situ ada wahyu baru, sehingga yang disebut Allah perjanjian baru lain sama Allah perjanjian lama. Allah perjanjian lama itu kejam, Allah perjanjian baru penuh dengan kasih. Itu nama evolusi agama. Abad ke-19 Jerman sudah mempunyai pikiran evolusi yang begitu jahat untuk memecah belahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudara sekalian, Tübingen School mulai mempercayakan hak itu. Dengan cara begini engkau mengerti kalau mereka menjawab pertanyaan tadi. Mengapa Allah itu membunuh 7 suku? Oh, karena agama waktu itu masih evolusinya belum lengkap. Masih di tahap di mana kekejaman belum diganti oleh cinta kasih. Konsep Allah masih kabur. Salah. Saya berkata kepada saudara, 7 suku harus dibasmikan, hancur habis sampai bayinya hancur, tidak sisa satu. Karena apa? Karena arkeologi abad ke-20 membuktikan, menemukan apa yang tidak diketahui oleh teolog-teolog abad ke-19 menamakan diri orang akademis. Saudara-saudara, yang ditemukan abad ke-20, yang dibicarakan oleh arkeolog-arkeolog yang modern, mereka menemukan ke-7 suku itu mempunyai sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan, adat-adat yang sangat-sangat keji. Bagaimana kejinya you tahu? Mereka kalau masuk kuil menyembah dewa mereka. Mereka berdansa-dansa pakai musik yang ritmanya itu merangsang seks. Sudah berangsang-rangsang, akhirnya pria wanita yang berdoa bertari-tarian di dalam kuil mereka mulai kehilangan sadar, mulai kehilangan akan pikiran yang sehat, mulai diluapkan emosi, lalu mulai buka baju. Sudah buka baju di dalam agama, ritual agama, mereka buka baju telanjang bulat satu dengan lain, lalu mereka berzina sepanjang hari, bertukar-tukar orang. Maka Tuhan mengatakan hancurkan, matikan mereka, satu pun tidak sisa. Apakah itu berarti Tuhan kejam? Tuhan kasih. Kalau Tuhan tidak memerintahkan orang Israel membunuh habis 7 suku itu, saudara-saudara, AIDS bukan timbul abad 20. AIDS timbul 3000 tahun yang lalu. Jika Allah tidak membasmikan 7 suku itu, manusia sudah basmi di dalam 2-3 generasi seluruh dunia. Justru karena Allah itu kasih adanya. Justru Allah yang kasih adalah Allah yang memproteksi manusia. Justru Allah proteksi manusia adalah Allah yang benci kepada dosa. Itu sebab Allah memerintahkan bunuh habis seluruh suku yang berzina seperti itu. Kuil-kuil mereka tidak lebih baik dari tempat pelaturan. Tempat agama mereka ada tempat-tempat yang menjadikan manusia paling biadab. Saudara-saudara, laki-laki, perempuan, semua berzina di dalam tempat agama. Oh, kasihan luar biasa. Kenapa mereka berzina di agama? Karena mereka mau Allah yang memberikan kesuburan, Allah yang memberikan kepada mereka kekayaan, Allah yang memberikan mereka kesuksesan, Allah mereka memberikan mereka panen yang besar. Jadi di dalam dewa-dewa yang disebut Istorat, di dalam dewa-dewa yang disebut Allah yang begitu penuh dengan anugerah, adalah satu dewa perempuan yang payudaranya berpuluh-puluh semua di sini. Berarti dia akan memberikan kecukupan kepada semua orang. Siapa minum susu dari dia, dia cukup. Karena payudaranya banyak. Nah, di situ timbul yang disebut agama adalah mau merebut anugerah. Tuhan kasih saya berkat, kasih saya kaya, kasih saya. Maka kita begitu melawan teologi kesuksesan abad ke-20. Itu ada namanya Kristen, tapi tulang sumsumnya bidat. Saudara-saudara,
Begitu banyak orang-orang Kristen maunya berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Tapi tidak mau menjalankan perintah Tuhan, tidak mau dengar firman Tuhan. Maunya enak-enak saja. Kalau ikut kebaktian, bukan memuji Tuhan, menghibur diri. Nyanyi yang enak di dalam karismatik, itu nyanyi membius dirimu. Karena bukan berbakti kepada Tuhan. Di dalam lagunya, di dalam musiknya, ritmanya, harmonisnya, di dalam kalimat-kalimat yang kau lihat, mengandung firman berapa banyak, atau memanggung pembiusan jiwa berapa banyak. Saudara, saya mengatakan hal yang melawan seluruh zaman. Saya mendirikan gereja yang berlainan dengan gereja yang lain. Saya membangunkan banyak musuh yang melawan saya. Tapi Tuhan tahu apa artinya berbakti, apa artinya memakai agama untuk minta Tuhan menyesuaikan manusia, atau memerintahkan manusia sesuai kepada pimpinan Tuhan. Itu dua arah. The Sunday service is not to entertain you. The Sunday service is to invite you to worship God. Seorang pendeta bukan entertainer, bukan panggil penyanyi-penyanyi bikin kita rasa senang enak. Tapi perintah Tuhan, bergumulan kebenaran, berbakti kepada Dia, membawa kita kembali kepada Tuhan dan menaklukkan diri di bawah kedaulatan. Itu worship. Itu namanya worship. Saudara-saudara sekalian, 7 suku itu harus dibunuh, 7 suku harus dibasmi, harus dihancurkan, harus dibuang, musnahkan dari berbumi. Itukah kasih Allah? Itu kasih Allah. Justru kasih Allah maka dunia sampai abad ke-21 masih ada. Justru kalau Allah mengasihi, maka kita masih hidup. Untuk hidupkan kita harus musnahkan itu. Itu adalah rencana Tuhan Allah. Bukan evolusi agama. Wrong interpretation. Liberal, kelihatan sangat akademis. Nothing. Saudara-saudara saya, kalau memberikan lagi pengajaran-pengajaran, ada langsung apa prinsip Alkitab dan semua hal-hal yang penting dalam Alkitab. Bukan saya mempaparkan doktrin ini, filosof itu, teologi ini. Kelihatan saya tahu banyak. Akhirnya sudah tahu banyak, tidak tahu apa yang sebenarnya dari Tuhan. Kalau engkau tahu teori dari semua orang yang memberi interpretasi, tapi tidak tahu perintah Tuhan dari langsung, apakah engkau mengenal Tuhan? Tidak. Tidak heran orang makin belajar teologi makin gila. Makin belajar teologi makin melawan Alkitab. Saya mulai disadarkan pada waktu saya mempelajari teologi penginjilan di Switzerland. Seorang pendeta yang setiap minggu kita ketemu dengan dia, akhirnya menjadi orang gila. Oh, Alkitabnya ada buku teologinya, catatan luar biasa akademisnya. Tapi akhirnya meninggalkan firman Tuhan, terima semua teori-teori yang berlawanan dengan Alkitab. Mengapakah Tuhan membasmi 7 suku itu? Karena mereka tidak menghormati pernikahan. Mereka melampiaskan nafsu seks, mereka mempermainkan seks, mereka menggabungkan seks dengan agama. Maka Tuhan mengatakan hancurkan saja. Tuhan menghancurkan zaman Nuh karena seks. Tuhan menghancurkan Sodom Gomora karena seks. Tuhan menghancurkan 7 suku itu karena seks. Semua ini dicatat di Alkitab. Apa tidak cukup bagi engkau untuk mengerti firman Tuhan? Lalu datang lagi seorang nabi, Bilaam. Satu hari dia terima tamu, seorang raja mengunjungi dia. Kalau Megawati dengan Mercy dan datang ke rumahmu, oh presiden. Kalau seorang yang penting sekali politik datang mengunjungi engkau sebagai pendeta, wah bangga luar biasa bukan? Raja orang kafir itu berkata kepada dia, saya memberikan emas berapa ratus kilo kepadamu, hanya minta satu hal, doakan saya. Oh boleh. Doa dikasih emas jarang ya. Mendoakan orang diusir ada, mendoakan orang dikasih emas itu jarang. Lalu kereta yang tadinya tinggi karena ada emas di dalamnya menjadi pendek. Karena emas itu berat. Dibawa, lihat inilah yang saya mau berikan kepadamu. Kamu doa untuk saya satu hal saja. Oh boleh. Saya sebagai hamba Tuhan suka mendoakan orang. Apalagi kelihatan emas. Coba kasih tahu saya. Apa yang mau saya doakan? Doakan supaya Tuhan Allah mengkutuk orang Israel. Hah? Apa? Doakan Allah mengkutuk orang Israel. Ini lain sedikit ya. Biasanya saya doa tidak begitu kok. Tapi emas loh ya, you mesti ingat doa, mas, doa, mas. Doa, mas, doa, mas, doa, kutuk Israel, tutup mas, doa, kutuk Israel, mas. Gimana ini ya? Lalu dia berdoa.
Begitu buka mulut, Roh Kudus memutar lidahnya. Berkatilah Israel, berilah berkat kepada dia. Rajanya melongo, gila lu ya. Lu nama Mas. Wah, raja itu pulang pikir, kenapa ya kok dia nama kutuk ya? Oh, masih kurang. Ditambah lagi Mas, lebih banyak. Tolong dong kutuk Israel. Tolong dong kutuk Israel. Berkali-kali Bilaam tidak mungkin, tidak sukses mengkutuk Israel. Akhirnya dia pikir-pikir, cilaka. Kesempatan dapat emas itu tidak banyak loh. Ini kalau saya dapat ini bukan korupsi loh. Ini legal. Ya, tidak salah. Saya tidak berbuat apa-apa. Paling baik bisa kaya tanpa melanggar hukum. Itu puji Tuhan. Ya, tidak dimaki oleh manusia. Juga tidak dihukum oleh Tuhan. Melanggar hukum bisa kaya itu kan cara tak paling baik. Jadi dia pikir-pikir caranya bagaimana. Kalau saya doa mengkutuk, Tuhan tidak boleh. Cara terbaik, tidak usah saya kutuk mereka lah. Mereka berdosa sendiri kan dikutuk sendiri. Jadi dia memakai cara yang lain. Coba perhatikan, pendeta tidak jujur, pakai cara lain mengakibatkan orang Israel berzina. Supaya orang Israel dibuang oleh Tuhan Allah sendiri. Berzina, tidak menghormati pernikahan. Main pelacur yo. Saya kirim itu perempuan-perempuan Filistina yang cantik-cantik. Yang 3 ukurannya standar. Wow, kalau jalan itu modelnya memang belum dilatih, sudah modelnya model. Orang Israel sudah melihat perempuan Palestina yang cantik-cantik. Satu-satu timbul birahi. Bawa perempuan masuk ke kemah mereka satu persatu. Tuhan di surga melihat anak bangsa Tuhan itu jatuh. Dan Tuhan satu-satu yang mengetahui. Belakang ini siasatnya Nabi Bilaam. Ada pendeta yang hatinya jahat. Bukan tidak ada. Ada pendeta yang lebih jahat daripada orang biasa. Mempunyai cara bekerja di belakang. Tapi di luar layar. Dia tetap memberi doa. Memberikan berkat kepada bangsa Tuhan. Saudara-saudara. Hari itu Tuhan menurunkan wabah. Untuk menghukum orang Israel. Banyak yang mati. Tetapi ada seorang pemuda yang melihat seorang Israel membawa seorang pelacur masuk ke kemahnya. Dia melemparkan panah dari belakang, menusuk, menembak sampai masuk ke dalam jantung dan orang itu mati. Sesudah itu dibasmikan, berhentilah kemarahan Tuhan. Saudara, ini semua kasus di Alkitab memberitahu kabar kita berapa Tuhan membenci orang yang berzina. Berapa Tuhan merasa itu keji. Dan Tuhan menghentikan. Tuhan menghukum mereka yang mencabut. Saudara-saudara sekalian. Saya kira kalau satu persatu kita katakan di bawah kitab. Itu tidak habis-habis. Contoh selanjutnya adalah Raja Daud. Raja Daud waktu berada di atas istana. Di tempat tidur. Sudah dia bangun. Dia di atap jalan-jalan. Lihat ke bawah. Ada perempuan cantik yang mandi tidak tutup pintu. Hei! Perempuan, tutup pintu ya. Waktu kau mandi, kunci pintu double. Perempuan yang suka mempamerkan tubuhnya, jahat. Perempuan yang suka pakai pakaian terlalu tipis, bukan saja berdosa, cepat influenza. Saudara-saudara. Perempuan yang selalu mempamerkan tubuhnya untuk laki-laki, itu pikiran tidak baik. Saudara-saudara, kenapa hari itu ini perempuan mandi tidak tutup pintu? Kenapa mandi itu di tempat terbuka, dekat tempat raja? Ini sudah mempunyai sesuatu pikiran tidak baik. Dan tubuh yang cantik sama mata yang serakah itu ketemu menjadi api perzinahan. Daud melihat, wih, nyonya saya tidak secantik seperti itu. Lalu dia mulai mikir, alangkah baiknya kalau dia bukan di situ, tapi di tempat tidurku. Panggil dia dong. Panggil dia. Tanya, dia sudah nikah belum? Oh Tuhan, paling baik dia belum nikah ya Tuhan. Belum dimiliki oleh siapa-siapa. Saudara-saudara, waktu ditemukan, oh sudah ada suami. Wah, kecewa separuh. Suaminya kerja apa? Puji Tuhan, jadi tentara, sering tidak di rumah. Kesempatan bagus. Saudara, puji Tuhan karena apa? Karena kesempatan bagus.
Daud berzina dengan dia, lalu mengirim surat, suruh orang-orang jenderalnya mengatur sehingga suami daripada perempuan itu ditaruh di tempat paling depan supaya cepat mati. Saudara-saudara, Daud seumur hidup disebut orang yang berkenan kepada hati Tuhan, tapi pada saat ini menjadi pakai setan seperti ini. Suaminya sudah dipanah, sudah mati, lalu dia kirim orang untuk membawa dia ke istana. Tetapi sebelum itu perempuan ini sudah kirim orang ke istana berkata, saya sudah hamil. Ini semua berarti mereka sudah mempunyai rencana. Mereka tidak memelihara kesucian keluarga. Yang perempuan tidak setia kepada suaminya, yang laki tidak setia kepada istrinya. Mereka main-main di belakang. Saudara-saudara, Tuhan tidak lihat. Tuhan mengampuni karena engkau raja, karena engkau orang terkenal, boleh sembarangan. Tidak. Tuhan kirim orang untuk datang memberikan teguran kepada Daud. Nabi Nathan masuk istana dengan tidak segan, dengan tidak takut, dengan belak-belakan, dengan berani mengatakan, engkau orang berdosa, raja. Saudara-saudara, Daud kira tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu, maka dia rasa aman. Kalau tidak ada orang tahu boleh sembarangan. Jangan kira tidak ada orang tahu boleh sembarangan. Berdosa tak mungkin tak ada yang tahu. Paling sedikit 4 yang tahu. Pertama, engkau sendiri tahu. Kedua, setan tahu. Ketiga, hati nurani tahu. Keempat, Tuhan tahu. Tidak ada dosa yang tidak ada yang tahu. Pasti ada yang tahu. Dan akhirnya bagaimana? Saudara-saudara, Nathan cerita, raja bilang nabi, ada firman dari Tuhan. Ada. Apa yang kau katakan kepadaku? Saya mau cerita. Mau cerita? Cerita apa? Ada seseorang yang mempunyai domba yang banyak sekali. Tetapi sebelahnya orang miskin cuma domba kecil satu. Satu hari ada tamu datang kepada dia. Waktu dia memberikan jamu kepada tamu, dia memotong dombanya, sayang domba sendiri. Dia curi domba sebelah yang hanya satu domba itu. Lalu dipotong, dimasak untuk menjadi hidangan, untuk menjamu tamu. Wow, Daud marah sekali, ketidakadilan terjadi di negaraku. Ada orang domba begitu banyak masih curi domba tunggal dari orang lain. Kurang ajar, orang itu harus mati. Pada waktu Daud marah sekali, saudara-saudara, Nathan mengatakan, kau orang itu. Kita terlalu gampang mengkritik orang lain, tapi diri kita selalu buta melihat kelemahan kita. Daud diberikan satu kalimat yang begitu keras oleh Nabi. Tidak peduli engkau sekarang membunuh aku atau tidak. Saya menyampaikan firman Tuhan. Kaulah orang itu. Engkau telah berzina. Engkau telah membunuh Uriah. Engkau telah berzina dengan Batseba. Engkau harus dihukum. Raja dikoyak-koyak ke mukanya, marah tidak? Daud tetap adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dia diam, mendengar. Dan sekarang dengar firman Tuhan. Pedang dan pisau tidak akan meninggalkan keluargamu. Keluarga keturunanmu banyak yang mati karena dibunuh. Raja diberikan kutukan seperti itu. Daud tidak bisa apa-apa, karena Tuhan lebih besar. Tuhanlah raja yang sejati. Daud taat. Saudara-saudara, hasil hamil itu akhirnya mati. Bukan saja demikian, Absalom mati. Bukan saja demikian, itu Amnon mati. Bukan saja demikian, anak yang satu lagi mati di tempat bait Allah. Dibunuh karena dia kira lari kepada Tuhan bisa diproteksi oleh Tuhan sendiri. Akhirnya dibunuh habis. Di dalam keturunan Daud, 4 yang harus mati tidak wajar. Karena apa? Tidak menghargai pernikahan. Saudara-saudara, kalau kita teruskan lagi, saya mengambil satu contoh lagi. Lalu terakhir akan menjadi bagaimana Tuhan mengakhiri dunia. Contoh selanjutnya adalah Amnon. Anak Daud cinta kepada adik perempuan sendiri yang cantik luar biasa. Ibu berbeda. Dia siang malam pikir bagaimana bisa mendapatkan adik. Karena dia adik, saya sulit mendapat. Justru karena dia cantik, saya ingin dia. Karena ingin dia tapi dia adik, tidak bisa mendapat. Apakah hal lebih susah daripada begitu sayang tapi tidak mungkin? Dia pikir sampai mati, sampai sakit. Lalu temannya tanya, ada apa anak raja kok susah begitu? Saban hari merungut. Ceritakan sama saya kan kawanmu yang akrab. Gitulah, saya tidak kasih tahu orang lain, saya kasih tahu. Aku cinta adik saya sendiri. Kalau itu adik saya tidak mungkin nikah sama dia. Dan saya susah sekali.
Oh gampang. Kamu anak raja kok. Bilang sama raja, kalau engkau pura-pura sakit, perlu perempuan melayani engkau. Paling baik adik sendiri. Kan papa itu kira adik melayani kakak, nggak apa-apa kan? Itu kesempatan kamu. Ada orang jahat seperti ini. Dan Daud bagaimana pintar kalah, pintar sama orang jahat. Dia bilang, Pak aku sakit. Daud seorang ayah yang baik. Anak begitu banyak, siapa sakit dibesuk. Waktu Daud datang membesuk Amnon, Amnon mengatakan kepada papa, aku sakit dan aku sangat lemah. Aku perlu makan roti. Paling baik panggil adik saya perempuan Tamar itu untuk datang panggang roti untuk saya. Tamar, layani kakakmu ya. Dia lagi sakit. Engkau masuk rumahnya, bikin kue untuk dia. Di situ dia perlu kue yang kamu bikin, karena engkau pintar bikin kue. Adik melayani kakak kan baik kan. Amnon taat. Daud yang memberi perintah. Itamar masuk ke dalam kamar Amnon. Sesudah di situ, kue sudah jadi koko. Silakan masuk. Masuk pintu. Semua orang keluar. Pintu ditutup. Dibuka pakaiannya, diperkosa. Kakak sendiri memperkosa adik sendiri. Tamar mengatakan, jangan, engkau jangan memperkosa saya. Jangan menodai saya adikmu. Kalau engkau betul-betul inginkan saya bicara sama bapak, dia raja, mungkin dia memberikan aku kepadamu. Tunggu aja, tidak usah banyak bicara. Laki-laki dengan kekuatan fisik yang lebih besar, lalu menodai perempuan yang fisik lebih lemah. Barang siapa dengan tangan yang lebih besar pukul istri, itu bukan gentleman, itu bajingan. Saudara-saudara, pria-pria jangan pukul istrimu. Pria yang mempunyai kekuatan besar memperkosa perempuan yang kekuatan lebih kecil, engkau binatang liar, engkau bukan manusia. Manusia dicipta Tuhan dengan laki-laki lebih kuat untuk proteksi perempuan, bukan mempermalukan perempuan. Semua suami berhak dan bertugas membela, memproteksi istri, bukan menghina dan memperkosa. Semua pria harus menghargai wanita. Meskipun mereka lebih lemah secara fisik, mereka bisa bertugas untuk meneruskan bangsa, umat manusia, dan masyarakat. Hargailah mereka. Saudara-saudara sekalian, Amnon telah merusak diri. Amnon menginjak-injak kehormatan laki-laki. Setelah dia memperkosa, dia lihat, loh kok sama begitu ya. Perempuan itu sudah begini, yang saya inginkan sampai mati-matian, ternyata sama begini. Berapa menit selesai? Dia mulai benci sama perempuan yang diperkosa. Kurang ajar enggak? Saudara, saya kalau menganalisa ini dengan psikologi, saya kira dia menganggap dia yang dipermalukan oleh perempuan ini. Gara-gara kau cantik, saya sekarang berdosa. Gara-gara kau muda, cantik, bikin saya sekarang menjadi pria yang tidak berharga. Karena saya perkosa, mendapatkan permainan 2-3 menit, 5 menit, sudah puas, sudah sayap. Sekarang merasakan apa itu seks. Cilaka. Nama saya tidak bisa balik lagi. So berhidup saya dinodai karena nama saya, reputasi saya di antara keturunan Raja Daud, keturunan anak-anak raja. Saya ini yang memperkosa adik. Saya akan dipermalukan gara-gara kamu. Kalau tidak ada kamu saya tidak berkosa. Kalau tidak ada kamu saya tidak berdosa. Mulai benci. Saudara-saudara, itu namanya cinta. Cinta menjadi benci. Cinta sama benci sama satu garis saja perbatasannya. Dan garis itu tidak ada jaraknya. Garis itu tidak ada besarnya. Hati-hati dengan orang mengatakan, saya sangat cinta engkau, saya mau bersetubuh. Malam ini juga. Malam ini engkau setubuh, besok engkau dibuang. Berapa banyak perempuan begitu bodoh hanya karena dengar kalimat yang manis. Engkau adalah wanita yang paling cantik yang aku pernah lihat sepanjang hidupku. Engkau tidak tahu kalimat itu dikatakan sama orang lain kemarin. Dikatakan sama orang lain besok. Saben hari ulang-ulangi tape recordernya. Kau tidak tahu kau ditipu satu-satu menjadi mangsa. Perempuan itu mengatakan, kakak jangan usir saya. Sekarang engkau sedang memperkosa saya, mengusir saya. Dosamu sekarang lebih besar dari dosa sebelum ini engkau memperkosa saya. Tidak usah bicara. Keluar. Saudara-saudara, orang egois hanya pentingkan dirinya, tidak pentingkan apa yang menjadi korban dia.
Orang ikut hanya sedang berdosa, sedang bersalah, hanya melihat berapa banyak kerugian yang diterita dan akan datang kepada dia. Tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang yang diperkosa. Sudah memperkosa, mengusir, tutup pintu, lalu dia kira selesai. Sejarah tidak berhenti di situ. Setiap yang kau kira adalah titik akhir akan menjadi gelombang kedua, menjadi titik permulaan. Kalimat ini mendengar. Your omega point will become the next time alpha point. Setiap titik omega akan menjadi titik gelombang kedua sebagai titik alpha. Saudara-saudara, setelah Daud tahu akan hal ini, dia sedih luar biasa. Ternyata saya orang tua yang banyak pengalaman ditipu oleh anak muda yang kurang ajar. Minta adiknya melayani padahal dia mau tubuhnya adik. Dia memperkosa, bikin malu. Tapi Daud bisa bicara apa? Dia sendiri main perempuan dengan yang lain. Hei orang tua pemuda-pemudi, engkau menginginkan anak-anakmu pada waktu remaja menjadi orang yang baik. Mengapa engkau tidak menjadi contoh supaya mereka boleh menteladani kamu? Saudara-saudara, Daud hanya bisa nangis. Dia tidak bisa berubah. Dia tidak berkekuatan mendidik lagi. Kekuatan mendidik bukan datang dari buku pendidikan. Kekuatan pendidik bukan dari S2, S3 atau S apa. Kekuatan pendidik adalah engkau betul menjaga kesucian, menjadi orang yang anggun, menjadi teladan. Sehingga teladanmu mendukung kalimatmu. Engkau berbicara kepada anak. Setiap kalimat itu didengar, masuk ke dalam hati, bukan hanya ke telinga dan otak saja. Daud harus menelan kalimat nubuatan daripada Nathan. Dan dia melihat sendiri, anak dari Batseba mati, Amnon dibunuh, Absalom dibunuh, anak laki satu lagi dia tidak lihat. Setelah dia mati, baru itu mati. Pedang dan pisau tidak akan meninggalkan keluargamu, Daud. Meskipun kau raja, kau mempunyai pangkat tertinggi, mempunyai kedudukan yang paling hormat. Daud, keluargamu tidak lepas daripada bunuh, daripada kemusnahan, daripada hukuman Tuhan. Karena apa? Tidak menghormati pernikahan. Terakhir, zaman akhir sebelum Yesus Kristus datang, manusia akan sembarangan menikah. Manusia akan melepaskan seks. Manusia akan tidak bermoral. Yesus berkata bahwa ada manusia datang kembali, boleh bertemu dengan orang beriman dan bermoral. Ini membuktikan dunia akan makin rusak. Dan hukuman tidak mungkin tidak datang kepada dunia. Saudara-saudara, tahun 79 AIDS mulai menjalar. Sekarang sudah ratusan juta. 3 hari yang lalu seorang ilmuwan mengatakan SARS tidak mungkin hilang dari bumi. Akan hidup bersama dengan umat manusia untuk selama-lamanya di atas bumi ini. Dan autumn, musim dingin yang akan datang tahun ini, SARS akan merambat lagi ke seluruh dunia. Karena suhu dingin baik untuk virus itu hidup. Saudara-saudara, saya tidak berarti SARS akibat daripada dosa zina. Tetapi dunia menjelang hari kiamat, makin kita tidak menghormati firman Tuhan, makin banyak hukuman dari Tuhan. Kiranya Tuhan menggugah kita, memelihara kita menjadi orang Kristen yang suci. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk takut kepadamu. Ajarkan kami untuk mematuhi perintah-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih yang suci dan menghindarkan nafsu yang najis. Beri kekuatan kepada kami menolak iblis dan betul-betul menjaga kesucian keluarga kami. Berkati anak-anak muda kami. Berkati generasi-generasi remaja yang berada dibesarkan dalam keluarga kami. Jadikan kami orang tua yang mempunyai teladan yang baik untuk memimpin mereka. Ampuni segala dosa mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.